Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Harzilmi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompoknya agar mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan atau target yang sudah dibuat. Kepemimpinan merupakan sikap seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain. Pimpinan dapat mempengaruhi perilaku bawahannya untuk suatu tujuan yang positif. Pemimpin yang baik memiliki kemampuan untuk menggali motif maupun keyakinan diri sendiri dan tim dalam mencapai perubahan atau mencapai visi kesuksesan. Pemimpin memiliki kekuasaan yang bisa digunakan secara tepat, dapat membuat organisasi menjadi berkembang. Pemimpin yang baik terus bekerja dan belajar untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan yang dimiliki dan tidak beristirahat pada suatu kemenangan. Kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Schwarzer Behling, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Gardner 1984, kepemimpinan adalah proses persuasi dan contoh di mana seorang individu atau tim mengindikasi kelompok untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan pimpinan atau tujuan bersama. Kepemimpinan adalah semacam daya di mana suatu orang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengubah nilai-nilai, keyakinan, perilaku, dan sikap orang lain. Hal tersebut menurut Gonta dan Manukanda 2014. Ada 5 nilai yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama adalah integritas, yaitu memiliki kejujuran dan nilai moral yang tinggi tanpa mengenal kompromi. Yang kedua adalah kebenaran, yaitu mampu menunjukkan diri dari sifat asli kita. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan orang lain, yaitu fokus terhadap individu atau sumber daya manusia daripada angka atau pencapaian. Unggul, yang keempat, yaitu lebih unggul dari standar yang ada. Yang kelima adalah disiplin, yaitu memiliki komitmen dalam mencapai tujuan. Sifat-sifat kepemimpinan menurut Gregor Terry dalam buku yang berjudul Sumber Daya Manusia. Sifat-sifat kepemimpinan yang pertama ialah energi. Untuk tercapainya kemampuan yang baik, memang diperlukan energi yang baik pula, baik jasmani maupun rohani. Seseorang pemimpin harus sanggup bekerja dalam jangka panjang dan dalam waktu yang tidak tertentu. Sifat-sifat kepemimpinan yang kedua ialah memiliki stabilitas emosi. Seseorang pemimpin yang efektif harus melepaskan dari berprasangka, kecurigaan terhadap bawahan-bawahannya, dan sebaliknya, ia harus tegas, konsekuen, dan konsisten dalam tindakan-tindakannya, percaya diri sendiri, dan memiliki jiwa sosial terhadap bawahannya. Sifat-sifat kepemimpinan yang ketiga ialah motivasi pribadi. Keinginannya untuk memimpin harus datang dari dorongan batin pribadinya sendiri, dan bukan paksaan dari luar dirinya. Kekuatan dari luar hanya bersifat stimulus saja terhadap keinginan-keinginan untuk menjadi pemimpin. Sifat-sifat kepemimpinan yang keempat ialah kemahiran mengadakan komunikasi. Seseorang pemimpin harus memiliki kemahiran dalam menyampaikan gagasan, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sangat penting bagi pimpinan untuk mendorong maju bawahannya, memberikan atau menerima informasi bagi kemajuan organisasi dan kepentingan bersama. Sifat-sifat kepemimpinan yang kelima ialah kecakapan mengajar. Sering kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik pada dasarnya adalah seorang guru yang baik. Mengajar adalah jalan yang terbaik untuk memajukan orang-orang atas pentingnya tugas-tugas yang dibebankan atau sebagainya. Sifat-sifat kepemimpinan yang ketujuh ialah kemampuan teknis. Seseorang pemimpin harus memiliki kemampuan teknis, karena dengan dimilikinya kemampuan teknis ini, seseorang pemimpin akan lebih mudah
dikoreksi bila terjadi suatu kesalahan pelaksanaan tugas. Fungsi dan peran kepemimpinan. Fungsi dan peran kepemimpinan yang pertama ialah pembawa perubahan. Seorang pemimpin sebagai katalisator perubahan pada lingkungan eksternal. Untuk itu, pemimpin harus mampu mengantisipasi perkembangan dunia luar, serta menganalisis implikasinya terhadap organisasi, menetapkan visi dan tepat untuk menjawab hal yang utama dan prioritas atas perubahan tersebut, mempromosikan penelitian, serta memberdayakan karyawan, menciptakan perubahan-perubahan yang penting. Fungsi dan peran kepemimpinan yang kedua ialah pembicara. Pemimpin sebagai pembicara ahli, pendengar yang baik dan penentu visi organisasi merupakan penasihat negosiator dari pihak luar agar memperoleh informasi dukungan, ide dan sumber daya yang bermanfaat bagi perkembangan organisasi. Fungsi dan peran kepemimpinan yang ketiga ialah pembina. Pemimpin adalah pembina tim yang memberdayakan individu dalam organisasinya dan mengarahkan perilakunya sesuai visi yang telah dirumuskan. Fungsi dan peran kepemimpinan yang keempat ialah pemberi arah. Seseorang pemimpin diharapkan mampu memberi pengarahan sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana efektivitas maupun efisiensi pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama ialah karakteristik pribadi pemimpin. Yang sangat menonjol adalah inteligensi. Umumnya, pemimpin akan mempunyai taraf inteligensi yang lebih tinggi daripada yang dipimpin. Selain itu, ada karakteristik lain seperti kecerdasan dan motivasi. Yang kedua ialah kelompok yang dipimpin. Kumpulan daripada karakteristik pribadi seorang pemimpin seperti yang diuraikan di atas itu belum berarti apa-apa sebelum ia menggunakan sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya. Yang ketiga ialah situasi. Setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi, yaitu berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dalam macam kemampuan pemimpin. Gaya kepemimpinan. Yang pertama ialah gaya karismatik. Merupakan suatu gaya yang didasarkan pada karisma seseorang yang membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari bawahnya terhadap sang pemimpin. Yang kedua ialah gaya autokratik. Gaya autokratik memiliki arti kekuasaan yang tidak terbatas, di mana bentuk kekuasaan berada mutlak pada diri seorang atau bisa disebut dengan diktator. Yang ketiga ialah gaya demokratis. Gaya kepemimpinan ini semua yang akan diputuskan dan dilaksanakan harus disepakati dan dilakukan bersama-sama. Gaya kepemimpinan yang keempat ialah gaya laissez-faire atau kendali bebas. Pada gaya kepemimpinan ini, seorang pemimpin memberikan kekuasaan dan kepercayaan sepenuhnya pada para anggota kelompoknya. Yang kelima ialah gaya partneristik, yaitu seorang pemimpin partneristik dan menjalankan tugas selalu mengutamakan kepentingan bersama dan memperlakukan anggota-anggotanya secara adil.